Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Perkenalkan, nama saya Abdul Haris. Saya adalah guru SMK Negeri 1 Jember sekaligus mahasiswa dalam program PPG Daljab, PPG dalam jabatan PAI Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember Angkatan 1 tahun 2022. Hari ini Senin 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pendidikan agama Islam dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan PAI tahun 2022. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat semua ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, pagi ini kita mulai pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Dengan harapan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang akan kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Silakan ketua kelas dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Baiklah, terima kasih anak-anak. Semoga doa kita untuk pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang akan kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terus selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, bentuk dari kecintaan kita terhadap negara tercinta kita, negara Republik Indonesia. Silakan anak-anak untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Oke, baiklah anak-anak, pada pelajaran hari ini, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran hari ini, Pak Aris mau mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak hadir? Siapa? Zaki. Musta'aril Muzaki. Kenapa? Musta'aril? Sakit. Oh ya, kita doakan semoga Musta'aril segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa kembali berkumpul dengan kita bersama. Amin. Oke anak-anak, materi kita pada hari ini ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang apa ini? Pergaulan bebas. Jadi di sini ada gambar anak laki-laki, perempuan bersamaan berempat ya. Berpasang-pasang ya. Artinya berarti kita akan membahas tentang kenakalan remaja. Ya, bisa dikatakan kenakalan remaja ya, pergaulan bebas. Nah, ini kenapa ini? Tidak boleh. Larang ya. Tidak boleh minum minuman keras. Kemudian yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang zina. Kau tahu kalau ini zina? Tahu. Kenapa? Itu bukan suami istri. Ini kakinya orang. Ya. Ada 4 kaki di sini. Iya. Ya. Jadi itu kita hari ini akan membahas tentang pergaulan bebas dan zina. Jadi dalam pembelajaran nanti kita akan pertama ingin mengetahui apa sih pergaulan bebas itu, kemudian zina, apa itu pengertian dari zina itu sendiri, kemudian penyebab-penyebab dari zina, hukum-hukum dan juga dalil-dalil yang berkaitan dengan pergaulan bebas dan zina. Nah, tujuannya apa? Setelah pembelajaran tentang menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan zina ini, harapannya kita semua termasuk anak-anak satu, bisa menghindarkan diri kita dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, yaitu termasuk pergaulan bebas dan zina. Oke, anak-anak, kalau gitu sebelum lanjut pada materi selanjutnya, Pak Haris punya satu cuplikan video untuk memulai pembelajaran kita hari ini, untuk merangsang pengetahuan kalian tentang apa yang akan kita bahas. Silakan dilihat di channelnya Pak Haris, di channel YouTube Exobar Official.
silakan dilihat, diresapi, kemudian nanti Pak Haris tanyakan apa kira-kira yang ada dalam video itu dan apa pembelajaran yang bisa kita ambil. Silakan dilihat di YouTube. Silakan dibuka HP-nya masing-masing. Berapa banyak lagi air mata, berapa banyak lagi luka-luka yang bisa membuka setiap mata, bahwa tangan kita telah membuatnya. Berapa banyak lagi pohon tumbang, berapa banyak derita menyapamu, berapa banyak lagi bencana, dan kita menjadi saksi semua. Tak cukupkah semua apa yang terjadi, membuka sang mata, membuka sang hati, dan lihatlah semua apa yang terjadi. Semua tutup mata, semua tutup hati. Berapa lama lagi untuk hati bersimpu dan kembali pada Ilahi? Berapa lama lagi untuk jiwa sadar untuk kembali padanya? Tak cukupkah semua apa yang terjadi, membuka sang mata, membuka sang hati, dan lihatlah semua apa yang terjadi. Semua tutup mata, semua tutup hati. Tak cukupkah semua apa yang terjadi. Oke, terima kasih anak-anak, sudah ditonton semuanya videonya? Alhamdulillah. Kira-kira setelah kalian menonton barusan, apa yang ada dalam video yang kalian tonton itu? Mungkin ada yang bisa jawab? Nah, silakan Habib. Memanfaatkan HP dengan baik. Artinya HP itu ya, handphone yang kalian pegang itu sebenarnya dia bisa baik, dia juga bisa buruk, tergantung orang yang menggunakan. Maka disitulah peran kita. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, semua yang ada dalam sekeliling kita termasuk handphone harus kita manfaatkan dengan baik. Mungkin ada lagi? Nah ya, memilih teman yang baik, artinya bergaul ya. Bergaul, jangan sampai salah memilih teman. Karena salah memilih teman bisa dipengaruhi dengan hal yang negatif, ya kita bisa ikut negatif seperti itu. Contohnya, orang kalau kita bergaul dengan orang yang biasa jualan parfum, ya ikut wangi. Kalau biasa dengan orang jualan kambing, ya ikut gaul kan seperti itu. Nah, oke, selanjutnya anak-anak, ini kita materi kita ini. Jadi kalian tadi sudah sedikit menonton apa yang ada di video tadi.
Kita hari ini bahas tentang menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan zina. Nah, ini pembahasannya. Yang pertama adalah pergaulan bebas. Yang mana pergaulan bebas ini artinya adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh norma agama maupun norma susila. Artinya tidak ada kata halal haram. Maksudnya pergaulan bebas itu dia tidak mandang ini haram, ini halal, tidak mikir. Semua dilakukan. Berteman dengan orang laki-laki dengan perempuan, pelukan dan lain sebagainya seperti biasa. Itu yang dinamakan pergaulan bebas. Kemudian yang kedua adalah zina. Nah, zina ini pada zaman ini banyak berkeliaran, bisa dikatakan. Kenapa? Karena zina itu dari pengertian sendiri adalah hubungan persetubuhan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan di luar tali pernikahan. Oke, sekilas materi Pak Haris berikan. Nanti pendalamannya kalian bisa cari sendiri melalui habis ini kita melakukan diskusi supaya kalian dengan mandiri mencari informasi yang baru terkait dengan materi ini. Nanti kalian bisa juga tularkan ke yang lain. Oke anak-anak, habis ini kalian silakan bentuk kelompok, ya. Silakan bentuk kelompok. Nanti di kelompok itu masing-masing ada dibahas satu materi ini, mencari informasi tentang materi ini. Kemudian kalau sudah selesai diskusi bisa saling tukar informasi. Perwakilan dari kelompok satu nanti langsung ke kelompok-kelompok yang lain. Untuk bagian kelompok silakan berhitung 1, 2, 3, 4. Nanti 1 kumpul 1, 2 kumpul 2, 3 kumpul 3, 4 kumpul dengan 4. Silakan berhitung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Sudah diskusi semuanya? Masing-masing kelompok? Sudah. Perwakilan kelompok sudah ditunjuk? Sudah. Silakan yang perwakilan kelompok dari kelompok 1 presentasi ke kelompok 2, kelompok 2 presentasi ke kelompok 3, kelompok 3 presentasi ke kelompok 4, kelompok 4 presentasi ke kelompok 1. Silakan perwakilannya masing-masing kelompok, silakan. Langsung ke kelompok yang ditunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Yang pertama adalah pengertian dari pergaulan bebas. Pengertian dari pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Yang kedua yaitu pengertian dari zina. Zina artinya adalah hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di luar dari tali pernikahan. Kategori zina. Perbuatan zina dikategorikan menjadi 2 bagian. Zina muhson, zina ghairu muhson. Zina muhson yaitu pezina sudah balik, sedangkan zina ghairu muhson, pezina masih lajang belum pernah nikah. Adapun dalil dari pergaulan bebas dan zina ada 2. Yang pertama, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina karena itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Surah Quran surah Al-Isra ayat 32. Untuk dalil yang kedua, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatum fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad 'adzabahuma qa'ifatum minal mu'minin, yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nur ayat 2. Dari 2 dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa zina adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah. Jadi sebisa mungkin di era-era sekarang kita pandai-pandailah memilih teman agar terhindar dari perbuatan zina. 5. Dampak negatif zina. Di antara dampak negatif zina adalah sebagai berikut. 1. Mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. 2. Dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. 3. Nasab menjadi tidak jelas. 4. Anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. 5. Anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Sekian hasil diskusi kami dari kelompok 4. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Kalian luar biasa. Tapi namanya diskusi biasanya dari penjelasan materi. Penjelasan materi itu masih ada yang belum jelas. Mungkin dari kalian ada yang bertanya dengan kelompoknya lain. Silakan. Mas siapa namanya? Febrianto. Silakan Febrianto. Apa yang ditanyakan? Sebagaimana dijelaskan tadi bahwa hukum bagi orang zina itu didera dan dirajam. Tapi faktanya di Indonesia orang yang melakukan zina kok tidak dirajam. Tolong dijelaskan. Oke, bertanya ke kelompok mana? Kelompok 3. Kelompok 3. Oke, kelompok 3 silakan dijawab. Siapa yang bagian jawab? Oh, Faiz, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu dari Febri. Sesuai hukum Islam memang dijelaskan hukuman bagi pezina itu didera dan dirajam. Mengapa di Indonesia tidak diterapkan? Karena Indonesia bukan negara Islam. Indonesia adalah negara yang mayoritas rakyatnya umat Islam, tetapi di Indonesia juga ada yang beragama lain. Jadi di Indonesia tidak diterapkan, tapi ada salah satu daerah di Indonesia yang diterapkan, yakni di Aceh. Ada lagi mungkin yang bertanya? Dari kelompok 4 tadi sudah tanya, jawab ke kelompok 3, 3 yang jawab. Ada lagi yang tanya? Oh, kelompok 2. Kelompok 2 mau tanya ke kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1 tadi yang prestasi kelompok 1 ya. Silakan.
Tips-tips supaya kita terhindar dari zina. Oh ya, tipsnya supaya terhindar dari zina. Siapa yang jawab? Saya, Pak. Oke, silakan dijawab. Tips-tips supaya kita terhindar dari perbuatan zina. Yang pertama, menghindarkan diri dari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berzina. Yang kedua, memilih teman bergaul yang soleh, yang baik. Karena teman yang baik dan soleh akan menebarkan kebaikan juga kepada temannya. Yang ketiga, menambah ilmu pengetahuan agama dengan menghadiri majelis-majelis taklim. Yang keempat, membaca buku-buku keislaman yang secara spesifik mengingatkan pembacanya mengenai bahaya perzinahan. Yang kelima, membaca Al-Quran sambil merenungi tafsirnya, mengindahkan sabda-sabda Nabi, dan mendengarkan nasihat ulama tentang pentingnya menjauhi segala macam dosa, termasuk berzina dan mendekati zina. Oke, gimana? Cukup? Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Cukup. Anak, kalian diskusi sudah, tanya jawab sudah. Sekarang kegiatan selanjutnya supaya kalian lebih mengingat apa yang kita pelajari hari ini, kita akan berdiskusi kembali tapi dengan cara yang lain. Kita main game ya. Pak Haris punya, Pak Haris ini bawa ada asdo ya. Kemudian nanti cara bermainnya, kalian berdiri membuat lingkaran. Kemudian setiap orang, nanti orang yang megang ini ada musiknya nanti, musik berputar. Selama musik berputar, siapa yang dapat ini langsung ditalikan gini. Jadi tidak boleh langsung dipindahkan. Talikan dulu, kemudian pindahkan ke temennya. Setelah gitu, kemudian dipindahkan lagi ya. Nanti ketika musik berhenti, siapa yang megang asdok ini, maka itu mendapatkan kupon pertanyaan ya. Jadi nanti di pertanyaan itu silakan kalian jawab. Oke, silakan berdiri membuat lingkaran. Dapat 1 kupon pertanyaan. Silakan dibuka, kemudian dijawab. Jawab sendiri. Apa? Kategori zina. Kategori zina. Kategori zina ada berapa? 2. Ada 2. Yang pertama? Zina muhson dan zina ghairu muhson. Betul kira-kira? Oke. Biasa. Lanjut, kita lanjut putar musik ya. Lanjut musiknya. Langsung. Oke.
Terima kasih anak-anak, kalian luar biasa hari ini. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Untuk itu sebelum kita tutup, tentu pembelajaran kita hari ini ada yang bisa kita ambil pelajarannya, harus melekat dalam diri kita. Mungkin dari anak-anak ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silakan, Doya. Apa kira-kira? Kita harus berhati-hati dalam memilih teman agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas dan zina. Ya, betul. Jadi kita harus mencari benar-benar hati-hati mencari teman. Dalam bergaul tidak boleh salah teman. Ya. Kemudian ada lagi? Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, lanjut. Apa? Sharing tentang berkumpul. Oh, sering dengan berkumpul. orang yang baik. Nah, sering berkumpul dengan orang yang baik. Sebagaimana tadi ada kelompok yang menjelaskan. Jadi intinya pembelajaran kita hari ini, satu, harus benar-benar hati-hati mencari teman. Kemudian sering berkumpul dengan teman yang baik. Ada lagi? Ah ya, apa? Berhubungan yang halal atau nikah. Berhubungan yang halal. Karena zina tadi apa? Zina itu adalah hubungan di luar tali pernikahan. Kalau pengen terlepas dari zina ya harus nikah. Ada yang siap nikah? Tidak. Belum ya? Oke, karena masih jauh, fokus pada belajar. Oke anak-anak, cukup pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini satu menjadi amal ibadah kita semuanya. Ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Untuk itu, sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca kafaratul majalis bersama-sama dengan harapan pembelajaran kita hari ini menjadi pembelajaran yang manfaat dan barokah. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak atas kerjasamanya. Kita berjumpa lagi di minggu depan pada pembelajaran selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Oh ya, mohon maaf. Ini Pak Aris lupa. Tugas. Nah, tugas untuk kalian minggu depan yaitu membuat video TikTok. Buat video TikTok apa, Pak? TikTok tentang ajakan untuk menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan zina. Siap ya? Sanggup ya? Nanti tugasnya bisa dikumpulkan di grup atau di linknya bisa dikirimkan di grup atau di Google Classroom. Sekian Pak Aris akhiri, kurang lebih mohon maaf. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.